kamu akan bertahan, maka kamu akan memperoleh hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan, pace ebene, so pasti. Pace itu dua pastor, semoga damai dan kebaikan untuk kita sekalian. Amin. Pace ebene. Kalau ndak mau aku tarik pace ebene ku ya. Jadi teman sesama mahasiswa pastor datang dan berbicara santai dengan pastor. Dia berkata gini, "Pastor, saya menyesallah bahwa dari awal saya tidak tekun seperti pastor," katanya. Saya tidak tahu dia lihat apa ketekunan dalam diri saya. Lalu saya jawab, "Emangnya kenapa?" Saya tanya lebih lanjut lagi. Lalu dia menjawab, "Dari awal kita masuk kuliah, saya tidak tekun. Saya terlalu santai, malas, dan sering tidak masuk kuliah. Sedangkan kalau pastor saya lihat, walaupun pastor waktu itu mengurus pertukangan jalan, tugas-tugas kampus yang bejibun pun tepat waktu, dan lain sebagainya. Efeknya, dia katakan, sekarang baru terasa. Pastor semester 7 ini sudah menulis skripsi. Sedangkan saya mungkin semester 9 kali, karena masih ada beban SKS yang saya tinggalkan," katanya. Sedih saya. Sedangkan pastor 7 semester selesai. Ketekunan, Bapak Ibu saudara-saudari, ketekunan berarti bertahan. Kemampuan untuk bertahan dalam iman meski menghadapi banyak rintangan. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan dalam Injil Lukas, Yesus menggambarkan akan datang penganiayaan, penangkapan orang-orang yang percaya, pengkhianatan, bahkan kematian. Tapi ia berkata, dengan ketekunan kamu akan memperoleh nyawamu. Inilah janji Yesus. Mengapa ketekunan itu penting? Paulus menekankan ketekunan dalam pekerjaan sehari-hari menjadi sebuah tindakan iman. Ia berkarya keras, ia bekerja keras bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memberi contoh. Sebagai rasul sebenarnya hidupnya sudah enak. Sebagai pastor sebenarnya hidup pastor juga sudah enak, ada umatnya mengurus, betul? Betul. Tetapi Paulus tidaklah demikian. Dia tidak mau menjadi batu sandungan. Pastor, pernah dengar apa pastor nih? Iuran ini, iuran itu, entah kemana aja duitnya katanya. Ngeri juga ini dalam hatiku. Nah, maka Paulus menegur dengan keras, yang tidak bekerja jangan makan. Ya, apakah ada di sini yang sudah bekerja, yang belum bekerja? Banyak ya. Tapi pekerjaan dimaksud di sini berbuat sesuatu, bukan tinggal diam. Kalau Santo Fransiskus mengatakan orang yang malas itu ibarat lalat yang hinggap ke sana kemari, hinggap makanan ini, makan sedikit ini. Jadi kalau kalian tidak bekerja atau malas, itu diibaratkan dengan lalat. Sedangkan Paulus dikatakan jangan makan. Nah, Paulus mengajarkan ketekunan bukan hanya dalam doa atau dalam pelayanan, melainkan dalam tugas dan tanggung jawab.
bekerja tekun, menghindari kemalasan dan hidup tertib. Dengan ketekunan seperti ini kita memperoleh hidup yang mandiri. Kita menjadi saksi. Dalam Injil tadi dikatakan, justru pada saat demikian kamu dianiaya, kamu ditindas, itulah saksi. Kamu bersaksi sebagai muridku. Maka ketekunan itu saudara-saudari sangatlah penting. Bagaimana kita melatih ketekunan? Dalam Lukas tadi dikatakan, aku akan memberikan kepadamu kata-kata dan hikmat, sehingga tidak seorang pun dari lawanmu yang dapat menyangkal atau menentangmu. Sehelai dari rambut kepalamu pun tidak akan ada yang hilang, walaupun kamu menghadapi berbagai banyak tantangan. Maka sabda Yesus ini menjadi senjata kita. Yang kedua, bagaimana praktik dalam hidup kita sehari-hari. Kita bukan hanya mengatakan saya beriman, tetapi wujud konkret dari iman kita tidak wujudkan dalam perbuatan. Saat menghadapi penganiayaan, disitulah tadi Rasul Paulus, rasul-rasul bersaksi. Ketekunan dilatih melalui tindakan, melalui disiplin, melalui doa tanpa henti. Dan melalui ketekunan inilah kita akan mengalami sukacita. Saudara-saudari, dengan ketekunan kamu akan memperoleh hidup. Ini bukan hanya sebagai slogan biasa saja, melainkan janji Allah yang setia. Di tengah kehancuran bait Allah, Yesus mengajarkan bahwa iman yang bertahan akan menang. Maka pesan pastor, jangan biarkan badai dunia membuat saudara-saudari menyerah. Ingatlah, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, Allah tidak pernah memberikan beban melebihi kapasitas kita. Ia akan memberikan kekuatan bagi kita untuk tetap bertahan. Amin.